Michelle, Shalom, gonna win. Kakak tahu nggak prosedur praktikum sel elektrolisa kayak gimana? Oh, kebetulan banget nih, aku sama grup aku pengen lakuin praktikum sel elektrolisa. Yuk ikut. Kingsley, Raynard, Tanjung. Renanda, Jida, Laura Stidi. Pertama, kita masukkan tabung U ke dalam gelas beker. Kedua, masukkan larutan KI ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Ketiga, siapkan elektroda karbon yang sudah dijepit dengan penjepit buaya dan yang sudah dihubungkan dengan sumber arus listrik. Lalu, masukkan ke dalam tabung U yang sudah berisi larutan KI hingga tercelup ke dalam larutan. Lalu tunggu selama 10 menit. Dapat dilihat bahwa terjadi perubahan-perubahan selama elektrolisis berlangsung. Dapat dilihat perubahannya pada katoda, yaitu muncul gelembung-gelembung gas dan tidak terjadi perubahan warna larutan. Lalu pada anoda, tidak muncul gelembung-gelembung gas dan terjadi perubahan warna pada larutan, yaitu kuning. Setelah 10 menit, ambil 2 ml larutan pada bagian anoda dan katoda, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi untuk melakukan uji identifikasi. Masing-masing diteteskan sebanyak 3 tetes larutan phenolphthalein. Pada bagian katoda, terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Dan pada bagian anoda, tetap atau tidak berubah warna. Pada katoda, terjadi reaksi reduksi ion kalium dan molekul air. Karena potensial reduksi standar molekul air lebih positif daripada potensial reduksi standar ion kalium, maka yang tereduksi adalah molekul air dan dihasilkan ion hidroksida. Pada anoda, elektroda karbon sukar bereaksi, maka reaksi yang terjadi pada anoda tergantung pada jenis anion dalam larutan. Anion tersebut berupa iodida. Ion iodida memiliki potensial oksidasi lebih positif daripada potensial oksidasi molekul air, sehingga iodida teroksidasi dan menghasilkan iodin. Berikutnya, uji pH larutan. Pada anoda, pH larutannya 6, yang berarti larutannya bersifat asam. Sedangkan pada katoda, pH larutannya 11, yang berarti larutannya bersifat basa. Kemudian, mari kita lanjutkan ke larutan CuSO4. Pertama, kita masukkan larutan CuSO4 ke dalam tabung U hingga hampir penuh. Kemudian, kita masukkan elektroda tersebut ke dalam tabung U tersebut dengan kemudian kita menyalakan listrik dan menunggu selama 20 menit. Di sini dapat kita lihat pada bagian anodanya tersebut terdapat gelembung-gelembung. Kemudian ambillah beberapa larutan dari larutan CuSO4 tersebut dari bagian katoda dan juga anoda dan teteskanlah ke dalam tabung reaksi supaya dapat diuji coba dengan phenolphthalein. Karena tidak ada terjadinya perubahan ketika telah ditaruh phenolphthalein, maka kita coba dengan menggunakan kertas lakmus untuk mengetahui pH dari larutan tersebut. Pada bagian anoda,
kita masukkan kertas lakmusnya itu. Kemudian di sini saya menetapkan hasilnya bahwa pH-nya adalah 3. Dan kemudian pada bagian yang katoda saya masuk ke kertas lakmus biru dan mendapatkan hasil yaitu pH-nya 4. Sehingga hasil dari kedua hal tersebut adalah sama-sama asam. Jadi sekarang saya akan masuk ke dalam penjelasan elektrolisis CuSO4 2-min. Nah, di sini saya menggunakan elektroda inert yaitu karbon. Nah, kemudian di sini kita akan mengalami di katoda sini akan mengalami proses ionisasi. Nah, nama ini proses ionisasi. Proses ionisasi. Nah, ini terdapat proses ionisasi yang membentuk menjadi logam Cu. Kemudian dan bagian kutub positif atau anoda terbentuk reaksi oksidasi dari air yang membentuk gas O2 plus 4H dan juga 4E- elektron. Nah, yang dioksidasi karena anionnya tersebut mengandung oksigen dari ion sulfat, dan karena SO4 2-min ini itu tuh ada mengandung oksigennya, makanya terjadinya hal tersebut dioksidasi. Nah, di bagian anoda ini kemudian saya lanjutkan di bagian reaksi elektrolisisnya. Di bagian reaksi elektrolisis-elektrolisis-nya Cu plus 2 ditambah 2E menjadi Cu, dan juga bagian anoda adalah 2H2O menjadi menjadi O2 plus 4H plus ditambah 4E. Nah, di sini kita masing-masing dikalikan 2. Di bagian atasnya dikali 2 supaya menyetrakan dengan 4E ini. Kemudian ini menjadi 4E, ini menjadi 2Cu plus, dan juga ini menjadi 2Cu. Nah, di sini kita yang bagian bawah ini karena udah sama-sama 4E, jadi kita tidak perlu pusing lagi. Kemudian kita tambahkan sehingga hasil menjadi 2Cu plus 2 ditambah H2O menjadi 4Cu menjadi 4Cu ditambah O2 ditambah 4H plus 4E. Nah, di sini Cu ini adalah katoda dan ini adalah anoda yang nantinya akan merubah warna pada kertas lakmus. Merubah warna pada kertas lakmus. Dan dari sekian ini adalah penjelasan yang telah saya buat. Masukkanlah larutan NaCl ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Pasanglah elektroda karbon hingga tercelup ke dalam larutan yang sudah terhubung dengan sumber listrik. Lalu tunggu selama 10 menit. Pada katoda, gelembungnya sedikit dan bentuk gelembungnya agak besar. Dan pada anoda, gelembungnya lebih banyak dan bentuk gelembungnya kecil. Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif agar berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin, jadi gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Lalu, pada katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus 2H+, 2E menjadi H2.
Ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau biasa disebut dengan gas hidrogen. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Ambil 2 mili dari masing larutan pada bagian anoda dan katoda, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 3 tetes fenolftalein pada masing-masing larutan. Larutan NaCl pada katoda akan menjadi warna merah muda karena OH- bereaksi dengan larutan fenolftalein. Larutan NaCl pada anoda tidak mengalami perubahan warna karena menghasilkan Cl2. Berikutnya adalah uji pH larutan. Pada anoda, pH larutannya 4, itu artinya larutan bersifat asam. Pada katoda, pH larutannya 7, itu artinya larutan bersifat netral.